Masyarakat adat suku Ayu dari Kabupaten Bovendigul melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi masyarakat adat Ayu ini mereka menggugat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Provinsi Papua untuk perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari atau PT IAL di Bovendigul. Nah, gugatan ini resmi didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jayapura pada Senin 13 Maret 2023. Nah, ini mungkin bisa menjadi contoh dan juga menjadi spirit dan juga menjadi semangat ya kepada semua masyarakat adat khususnya yang ada di Provinsi Papua dan juga di Otonomi Baru yang ada di Provinsi Papua dan juga masyarakat adat yang ada di Indonesia untuk kemudian bisa melakukan langkah-langkah hukum apabila melihat fakta bahwa ada tanah mereka yang tanpa sepengetahuan mereka kemudian dibebankan izin. Jadi pada prinsipnya mereka mengajukan gugatan ini lantaran merasa bahwa pemerintah daerah menutup informasi tentang izin-izin dari PT IAL yang kondisinya akan mencaplok adat wilayah mereka. Dalam gugatan dari Pak Franky Woro sebagai penggugat, memohon majelis hakim untuk memerintahkan pencabutan izin kelayakan lingkungan PT IAL. Jadi Pak Franky ini mengatakan bahwa izin kelayakan lingkungan hidup yang dikeluarkan berdasarkan AMDAL yang bermasalah karena mengabaikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah dan cacat substansi karena tidak disertai analisis konservasi. Menurut Pak Hendrik ini bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan hilangnya hak-hak masyarakat adat. Nah, kemudian dalam tim kuasa hukum mereka juga yaitu ada Tigor Hutapea, salah satu kuasa hukum yang tergabung dalam tim advokasi Selamatkan Hutan Papua. Dia mengatakan bahwa penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup PT IAL disebutkan melanggar peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyusunan AMDAL dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, memang sangat miris ya dengan melihat situasi dan kondisi ini di mana kemudian masyarakat adat berjuang di atas tangannya sendiri yang karenanya dia merasa bahwa tanahnya itu diambil tanpa sepengetahuan dia. Dan kalau kita lihat lebih jauh sebenarnya kalau masyarakat adat ini kan mereka hidup tergantung dengan alam, mereka menjadikan alam sebagai supermarket mereka ya. Jadi obat-obatan, ambil sayur-sayuran dari sana, kebutuhan sehari-hari mereka dari sana. Dan kalau tiba-tiba saja perusahaan datang tanpa sepengetahuan mereka dan ambil itu tanah wilayah mereka untuk kepentingan konsesi atas izin pemerintah, pastinya bisa dibayangkan bagaimana harapan dan kehidupan mereka yang akan datang. Kita bisa belajar dari banyak persoalan di Papua, contohnya bisa dilihat dari persoalan masyarakat adat Senegi hari ini. Untuk itu, buat masyarakat adat, jika menghadapi masalah harus bisa mencari jalan keluar, mencari solusi, mencari upaya-upaya hukum untuk bisa memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak dari masyarakat adat. Itu sekian dari saya. Terima kasih.